Satu pikiran menjadi iblis, kebaikan dan kejahatan ada di sana. Dalam sekejap pikiran. Murid Chen Qingyun. Teknik bela diri mencapai kesempurnaan. Jasa dan kebajikan sempurna. Dengan hormat memohon leluhur menurunkan ujian petir kaisar, untuk mencapai takdir kaisar. Itu ujian petir, ayo lari. Itu ujian petir, cepat. Ujian petir receh. Tidak bisa menghentikanku. Petir berkekuatan dahsyat. Hancur. Ujian petir lenyap, kaisar muncul. Chen Qingyun kini memasuki tingkat kaisar. Dinobatkan sebagai Kaisar Qingyun. Memegang 5 energi nasional naga. 5 energi naga. Murid akan berpegang teguh pada jalan hati. Tidak mengecewakan harapan leluhur. Selamat Kaisar, langsung mencapai puncak. Kaisar Qingyun yang hebat, lihat jurusku. Aduh. Shiji, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, adik junior. Kalau suka boleh sentuh lagi. Boleh lagi, Elho. Ini kurang baik ya? Chen Qingyun, kamu berani ya? San Shiji. Lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Dasar bocah, di matamu hanya San Shimei ya? Shiji aku ini tidak cantik ya? Semua cantik, semua cantik. Tapi 3 Shiji, kenapa kalian semua datang hari ini? Kamu sudah mencapai tingkat kaisar. Saatnya menikahi San Shimei. Aduh, kasihan San Shimei kita. Cantik jelita seperti bunga. Ditancapkan di kotoran sapi. San Shiji, dulu kamu bilang asal aku mencapai tingkat kaisar. Kamu mau menikah denganku. Masih berlaku? Tentu. Kalau begitu hari ini kita. San Shiji. Shifu, bagaimana? Latihan kacau, energi hitam meledak, hanya benda suci. Kekuatan suci giok ikan kembar yang bisa menghilangkan energi hitam. TAPI. Sekarang jangan berbelit-belit, Shifu. Jika ingin mendapatkan giok, harus menyelesaikan kontrak, menikahi. Putri sulung keluarga Li, Lianran dari Jiangcheng. Menikah. Tapi aku pernah bersumpah tidak akan menikah selain San Shiji. Itu tergantung pada pilihanmu. Jika tidak segera diobati, dalam 2 minggu, akan meledak dan mati. Anak haram. Aku kasih kesempatan terakhir, berikan jimat perlindungan padaku. Kalau tidak, aku pukul kamu. Tidak, ini pemberian ibuku. Tidak mau ya? Berhenti. Kalian banyak orang mengganggu satu orang, tidak punya nyali apa? Wah, ada yang sok pahlawan. Jangan paksa aku bertindak. Aku bisa ilmu dewa. Ilmu dewa? Ilmu dewa apaan? Kukira hebat sekali. Cuma segini? Ayo, kencingin dia.
Hahaha, si idiot dan si anak haram, pasangan yang cocok. Hahaha. Gioknya pecah. Aku tidak bisa pulang. Tidak apa, mulai sekarang kita adalah keluarga. Shiji, kali ini aku yang akan melindungimu. Harus menikahi orang yang tidak dicintai untuk menyelamatkan yang dicintai. Lepaskan aku. Lipas. Lepaskan aku. Jangan berisik. Kalian berani sekali menculikku. Tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu siapa kamu. Liana, sosok kebal aku, dia adalah Liana. Menikahimu berarti. Kamu tahu tidak kalau kamu sangat diminati? Ayo pergi. Tolong. Dasar jalang, berani menendangku. Cubana kau. Siapa? Sampah, berani-beraninya memukul wanita. Dasar brengsek, urusanmu apa? Aduh. Sakit, sakit, sakit. Seperti capung menggoncang pohon, tidak tahu diri. Aduh. Pantasan berani ikut campur. Rupanya kamu ada keahlian. Seperti kalian sampah, datang 10.000 pun tidak cukup kupukul. Berani ya? Tunggu saja, aku telepon orang. Pergi. Hari ini aku tidak mood bermain, kalau cari mati tanggung sendiri. Nonali, kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh aku, kampungan. Berdasarkan apa kamu berani bicara padaku? Inikah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkanmu? Siapa tahu ini cuma akal-akalanmu sendiri. Kamu memang pintar, tahu diri kampungan. Lalu cari cara untuk mendekatiku. Akal-akalan. Jika bukan karena saya, Tanah Suci ingin menandatangani kontrak pernikahan dengan keluarga Anda. Dan aku adalah tunanganmu, aku malas urusi perempuan kasar sepertimu. APA? Mongko lagi penapu. Acara pemilihan menantu keluarga Li sudah dekat. Banyak penipu sepertimu yang ingin memanfaatkan surat nikah palsu ini untuk mencari jalan pintas. Penipu. Berdasarkan apa kau bilang aku penipu? Apa tempat suci King Yun? Yang pakai baju murahan berada di sana. Look, konyol. Keluarga Li yang terhormat ternyata diisi orang picil yang menilai dari penampilan. Kalau bukan karena kontrak ini, tempat kumuh seperti ini malas aku datangi. Kima? Sepatu biasa saja dariku bisa setara gajimu bertahun-tahun. Kau bilang tempat kami kumuh? Inikah alasanmu merendahkan orang? Ini alasannya. Ternyata berkat-berkah lempeng ikan kembar, keluarga Li mulai sombong ya? Keluarga Li sekarang sudah mulai angkuh, begitu? Anak muda, jangan macam-macam. Seluruh kota Jiangcheng tahu. Menjadi suami Yanran kami akan menjadi posisi tertinggi. Aku bilasmu. Langsung kalihat no leku. Omong kosong. Perjanjian nikah tertulis hitam di atas putih. Kalian sendiri tidak bisa baca? Sekarang, tidak bisa dilihat lagi. Tahukah kau apa yang baru saja kau robek? Tahu. Sampah. Yang kau robek tadi adalah keberuntungan keluarga Li. Selembar kertas sampah bisa mempengaruhi keberuntungan kami? Kau anggap aku anak tiga tahun? Kau pikir aku anak kecil? Aku Chen Qingyun sekarang adalah Kaisar Qingyun, penguasa nasib suatu negara. Karena keluarga Li yang melanggar perjanjian. Jangan salahkan aku menarik kembali keberuntunganmu. Sebagai hukuman.
Sanggu Keralayan. Kau pikir trik kecil ini bisa menakutiku? Mimpi di siang bolong. Takdir tidak bisa dilawan, yang melawan akan dihukum langit. Katakan apapun, pernikahan ini, aku, Liangan, tidak akan mengakuinya. Kau tidak mau, pasti ada yang mau. Aku pasti akan datang ke pesta memilih menantu keluarga Li. Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Li. Lihat apakah dia berani melawan kuil King Yun. Sampa, beraninya kau. Nenek, ada masalah besar. Aset keluarga Li diserang oleh konsorsium tak dikenal, sudah rugi lebih dari 10 miliar. APA? Bagaimana mungkin? Nenek, kita, apakah keluarga Li kita menyinggung seseorang? Sayal. Benar-benar seperti yang dia katakan. Yan Ran. Bagaimana kalau kita memanggil kembali orang itu? Tidak, Nenek. Ini mungkin hanya kebetulan. Kalau dia kembali, mungkin kita akan terjebak dalam rencananya. Baiklah. Meskipun kau murid Kiel Chingyun, lalu APA, gading ikan kembar hanya milik Kak Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Adik Kessel, kau sudah banggan? Kami sangat khawatir. Ini. Pelen-pelen. Kakak senior, kakak kedua. Di mana adik junior? Jangan bicarakan dia. Ada apa dengan adik junior? Tak kusangka, adik junior ternyata orang yang tega hati. Kemarin dia bilang suka padamu. Hari ini dia pergi ke kaki gunung untuk menikah. Apa? Bagaimana bisa? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Hadirin sekalian, selamat datang di pesta memilih menantu keluarga Li. Pasti kalian semua tahu, keluarga Li mendapat ramalan. Menantu masa depan akan menjadi yang tertinggi di negeri naga. Mari bersaing secara adil dengan kemampuan masing-masing. Ayah, aku tidak mau menikah. Kurang ajar. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Xiao Yan si anak beracun itu. Demi sebuah buku ilmu, keluarga Li jadi hancur berantakan. Kamu masih mau menikah dengannya? Kakak Xiao yang punya ambisinya sendiri. Kamu ini. Kamu sudah dibius olehnya ya? Sudah, Tuan Li, jangan bertele-tele lagi, cepat mulai. Keluarga Fang sudah menyiapkan hadiah mewah, keluarga Fang kecil ini. Berani-beraninya merebut orang dari keluarga Liu. Hadiah pernikahan dari keluargamu. Sudah kubuang ke lubang kotoran. Liu Yang, kamu keterlaluan. Keterlaluan. Aku emang keterlaluan. Aku mau lihat di kota Jiang ini siapa yang berani merebut orang dariku. Liu Yang. Kamu. Li Zeko, perjanjian pernikahan antara Sacred Land King Yun dan keluarga Li, kamu akui atau tidak? Sacred Land Qingyan Appen? Apakah teman muda ini adalah Immortal Master dari Sacred Land King Yun? Benar-benar penipu ini. Berani-beraninya datang. Yan Ran. Kamu bilang dia penipu, ada buktinya? Tentu ada. Surat pernikahan itu sudah kurobek. Kalau benar surat dari Sacred Land King Yun, masa bisa hancur cuma karena kurobek begitu saja? Dia cuma penipu yang mau nikah palsu. Masuk akal. Hey anak muda, tahukah kamu memelsukan sebagai murid Sacred Land itu hukuman mati? Apalagi menggunakan cara hina seperti ini untuk menikahi Yan Ranku. Cepat pergi dari sini. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kamu, Tuan Li. Untuk urusan sampah seperti ini, aku, Liu Yang, yang paling ahli. Serahkan padaku. Sampah. Tahukah kamu akibatnya? Menginterupsi bicaraku? Kamu bicara padaku? Kamu yakin aku orang yang bisa kamu ganggu? Wahahaha, masih berpura-pura. Benar-benar menganggap diri sendiri. Sebagai Immortal Master, Sacred Land Qingyun. Murid Sacred Land, Qingyun mana yang tidak terkenal? Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian. CEO Top Long Country, Luo Shan. Tapi kamu siapa? Chen Qingyun brengsek. Siapa yang kino? Hahaha. Benar kata yang Master Liu. Dia cuma palsuan. Palsuan. Dewa sejati ada di depan mata kalian. Buta yang tidak melihat?
Sampa, sudah ketahuan masih belum mau pergi? APA, harus kusuruh orang patahkan tangan kakimu lalu lempar keluar? Di sini kah? Aku sudah menyelidiki semuanya. Keluarga Lee ini konon memiliki ramalan gaib. Siapapun yang menikahi putri keluarga Lee akan menjadi sosok yang paling berkuasa. Jadi, banyak yang mengejarnya. Chen Qingyun SI Pengkina ini. Padahal adik seperguruannya sudah lama bersamanya. Sekarang demi ramalan palsu, dia meninggalkan adik seperguruannya. Dua kakak senior, tunggu di luar saja. Aku ingin berbicara baik-baik dengan adik junior. Hah? Pergilah, kami tunggu di sini. Keluarga Lee tidak hanya tidak punya integritas, tapi juga mau mematahkan tangan kakiku. Kau tahu kau menghadapi siapa? Sampong, saya pada sini. Yang bukan orang penting di Jiangcheng? Kami di Jiangcheng bisa melakukan apa saja. Sepertimu berani menyebut diri orang penting di hadapan kami? Benar, usir orang gila ini. Memel Sukimi read Sacred Land Qingyun. ITU Hikuman Mati. Nanti kalau ketahuan, jangan sampai kami kena getahnya. Benar, usir dia. User. Bodoh. Kalau kalian tak mau kena amarahku, lebih baik diam. Loku, yang Master Liu adalah pengusaha terkemuka di Jiangcheng. Berani kau bicara sembarangan di sini? Yang Master Liu, pukul dia saja. Berani merebut wanita darimu. Bagus, biar orang gila ini semakin menjadi-jadi. Buat semua orang marah, aku tak perlu turun tangan. Ha, sayang, seumur hidupku. Pertama kali diancam. Mau mati bagaimana? Berani pukul aku? Aku bana kau. Cari mati. Tanpa alasan, langsung mau bunuh. Tendangan ini sebagai pelajaran. Satpam mana? Sedang main mumi? Pukul sampai mati. Pukul habis-habisan, aku yang tanggung. Aku lihat siapa yang berani. Kakak senior. Dia tidak istirahat, datang ke sini untuk apa? Kamu siapa? Berani masuk pesta keluarga Lee tanpa izin. Berani. Kau berani pukul aku? Hanya keluarga kaya di kota Jiangcheng. Apa hakmu meragukan Xiao Luo? Aku kenal semua orang penting di Jiangcheng, tak pernah dengar. Ada Marga Luo. Tunggu sebentar. Ada apa, yang Master Liu? Bol tahu apakah Anda CEO Grup Luoshen? Tuan Luoshen. Kau mengenalku? Hormat pada Tuan Luoshen. APA? Dia itu Luoshen? Luoshen adalah konglomerat terbesar di negeri Nagakita. Bukan hanya itu. Kabarnya Luoshen ini juga murid dari Sacred Land Qingyun. Itu adalah Immortal Master dengan status luar biasa. Ayahku Liu Gang adalah orang terkaya di Jiangcheng. Pernah ikut ayah ke pertemuan dagang ibu kota, melihat sekilas. Higangin wajah Tuan Luoshen. Liu Gang. Agak ada kesan. Boleh tahu urusan apa yang membawa Tuan Luoshen ke Jiangcheng? Kalau aku tidak datang, adik seperguruanku bukan akan dikira penipu dan diusir paksa? Hormat pada Tuan Luoshen. Apa? Maksud Anda? Chen Qingyun ini adalah adik seperguruan Anda? Ini tidak mungkin. Dia cuma kodok jelek, pantaskah dia? Tidak, Tuan Luoshen adalah anggota Sacred Land Qingyun. Kalau baca adik Chen Qingyun ini, pasti juga. Aduh. Aku ini sedang berhadapan dengan orang besar macam apa? Bahkan jika kau murid Sacred Land, lalu apa? Kakak Xiaoku adalah God of War yang tak tertandingi. Yan Ran. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Identitas Chen Qingyun ini pasti luar biasa, kalau tidak, Xiao Luo tidak akan datang karena dia. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Bisa jadi Luoshen ini hanya aktor yang dia bayar.
Berani mergokin CEO Luo? Kalian cari mati. CEO Luo, aku sama sekali tidak meragukan Anda. Andai saja aku tahu adik seperguruan Anda akan datang hari ini. Kalau Liu yang berani, aku pasti. Tidak akan berani datang. Oh, maksudmu justru menyalahkan adik seperguruanku? Bukan, Tuan Luoshen, Anda sangat murah hati. Kumohon maafkan aku. Shiji, jangan ikut campur urusanku, boleh? Shidi, kita tumbuh bersama seperti saudara. Kapan pernah ada beda antara kita? Ini sangat rumit. Pokoknya, pulang dulu, ya? Aku tidak mau pulang. Kalau pulang, kita berdua pulang bersama. Shiji, percayalah padaku, aku melakukan ini. Pasti ada alasanku sendiri. Aku tidak mau mendengar alasan-alasan ini. Shidi, ayo kita pulang, ya? Maaf, Shiji. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Aku datang untuk menikahinya. Karena hanya dia yang bisa kunikahi. Apa yang terjadi? Dia menolak Luoshen? Kamu masih belum mengerti? Shen Qingyun ini jelas mengakhirkan untuk menjadi yang tertinggi. Tapi dia menolak Luoshen. Ini memang agak tidak tahu diri. Hila, siapa yang mau menikah denganmu? Kenapa? Jangan-jangan kamu benar-benar karena ramalan kosong itu? Lalu sumpah setia kita. Apakah semuanya palsu? Ya, Shidi. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu Shidi. Shiji. Pergilah. Chen Qingyun. Aku tanya sekali lagi. Sebuah gelar kosong yang tertinggi. Bagimu, apakah benar-benar sepenting itu? Ya. Menjadi yang tertinggi, sangat penting bagiku. Jadi aku harus menikahinya, tidak ada alasan. Baik. Aku tahu. Ini salahku Luoshen, aku yang bodoh, oke? Kasih. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini. Aku Luoshen. Denganmu Chen Qingyun. Putus hubungan selamanya. Aku Luoshen. Denganmu Chen Qingyun, putus hubungan selamanya. Kakak senior. Untuk menyelamatkan nyawamu. Bahkan jika aku dicaci maki oleh ribuan orang. Tidak masalah. Chen Qingyun, kamu gila atau bodoh? Kenapa harus menikah denganku? Karena kita punya perjanjian pernikahan. Aku harus menyelesaikan perjanjian pernikahan ini denganmu. Konyol, kurasa kamu egois. Kamu ingin menjadi yang paling berkuasa. Apa bedanya kamu dengan pria-pria itu? Yanran, kenapa kamu bicara seperti itu? Sahabat Chen, dia adalah guru suci dari Tanah Suci Qingyun. Apa istimewanya murid Tanah Suci Qingyun? Mana bisa menandingi kakak Xiaoku? Cayam, jangan sebut dia lagi. Sahabat Chen, tenang saja. Tanah Suci Qingyun dan perjanjian pernikahan keluarga Li. Aku akan mendukung sepenuhnya. Jangan tunda lagi, aku sarankan. 3 hari lagi diadakan pesta pertunangan. Ayah, Boleh. 3 hari lagi. Aku akan membawa hadiah. Untuk menikahi Nona Li. Sahabat Chen, hati-hati di jalan. ayah, aku tidak mau. Bangsat. Hari ini, kalau bukan karena Pak Luo yang membongkar rahasia, berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dariku? Kempangan. Sampa. Mau menikahiku? Kamu pantas? Kalian semua tidak pantas. Heideku. Hanya milik kakak Xiao. Hei adik kecil, kenapa kamu memperlakukan adik ketiga seperti ini? Ada apa, kakak kedua? Ada API? Adik ketigamu pergi sendirian minum minuman keras karena kesal. Apa? Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku akan menguliti kulitmu.
Hei cantik, kenapa minum sendirian? Pergi sana. Sifatnya keras juga ya. Aku sarankan, sebelum cari masalah, pastikan dulu orang yang mau kamu ganggu. Kamu sanggup atau tidak? Lucu, di kota Jiang, ada orang yang tidak bisa diganggu oleh Long Hutang? Kalau kamu menurut, aku bisa buat kamu senang. Kamu ngapain? Sudah kubilang. Jangan ganggu aku. Perempuan brengsek, masih diam aja? Mana dia? Sayap. Siapa yang berani sentuh kakakku? Anak brengsek dari mana? Kamu bilang apa? Aku bilang, kalau kamu berani sentuh, aku akan ambil nyawamu. Kamu datang buat apa? Apa kamu pikir aku tidak bisa mengatasi beberapa preman kecil? Saja, Aku datang karena tidak tenang memikirkanmu. pura-pura baik. Siapa butuh perhatianmu? Kakak, kondisimu. Kalian benar-benar keterlaluan. Sudah saatnya begini. Masih mesra-mesraan. Benar-benar tidak menganggap. Long Hutang Ada. Long Hutang ya? Tidak pernah dengar. Long Hutang saja tidak tahu, pantas saja berani-beraninya. Aku beritahu, Long Ye dan Hu Ye dari Long Hutang. Tidak hanya punya 10.000 anggota, tapi juga murid dari jenderal perempuan 3 bintang. Liu Qianqian adalah raja bawah tanah. Kota Jiang yang tak terbantahkan. Oh, pantas saja terdengar familiar. Lei Long, Lei Hu. Mereka berdua dulu berlutut di depan kakak pertama. Memohon untuk diterima sebagai murid, menangis sangat menyedihkan. Omong kosong, bohong besar. Berani menyebut nama Hu Ye langsung? Kamu cari mati ya? Mana dia? Sudah kubilang, aku tidak butuh kamu. Pantasan sombong, ternyata ada sedikit kemampuan. Hampir lupa. Dan kamu. Kakak. Aura hitam sudah menyebar, kamu tidak boleh bertarung lagi. Tidak usah ikut campur. Kakak senior. Sipat, panggil Tuan Hu. Berhenti. Aku tidak mengizinkan kalian pergi, Tuan Hu akan segera datang. Kalian semua tidak bisa pergi. Aku akan pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Siapa yang berani bicara besar seperti ini? Tuan Hu, mereka berdua. Katakanlah, kamu ingin mati bagaimana? Kamu adalah Lei Hu? Diam, anak kecil. Berani menyebut nama besar Tuan Hu langsung. Cari mati? Lei Hu. Aku ingat, kamu masih punya kakak. Namanya Lei Long, 10 tahun yang lalu. Sepasang kembar berpakaian compang-camping datang ke kuil King Yun. Berlutut di depan gerbang selama 3 hari 3 malam dalam badai salju. Hanya meminta kakak seniorku Liu Qianqian. Memberi mereka kesempatan belajar ilmu gaib. Salah satunya adalah kamu, Lei Hu. Kamu, Ingat sekarang? Cepat minggir. ingat apa? Kau pikir dengan bercerita. Kisah yang semua orang tahu. Bisa menakutiku? Aku, Tuan Hu. Sudah berkeliaran di Jiangcheng selama bertahun-tahun, tidak takut dengan ancaman. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu ingat lagi padaku. APA, anak kecil, kamu berani melawanku? Kamu sudah tahu aku murid. Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian. Cepat berlutut dan minta ampun. Bagaimana jika aku bilang? Liu Qianqian adalah kakak seniorku? Anak ini, kamu gila? Gila atau tidak? Tunggu sampai Liu Qianqian datang. Baru kamu tahu. Kakak senior, kamu benar-benar punya murid yang hebat. APA, ada hal seperti ini? Jenderal ini akan segera membersihkan rumah tangga. Kumpulkan pasukan penggol, berangkat ke KTV Liuguang Junction. Saya. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Biarkan aku pergi sekarang. Masih bisa menebus kesalahanmu. Aduh, Tuan Hu, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Aku Lei Hu seumur hidup sudah melihat banyak orang sombong. Tapi kamu yang pertama berani menggunakan guruku untuk mengancamku. Gadis ini cantik. Tipe favoritku. Begini saja, tinggalkan dia untukku. Kalau tidak, hari ini kalian akan mati bersama. Kau benar-benar mencari mati. Jangan coba-coba menakutiku. Aku hanya memberimu 3 detik untuk berpikir. 3, 2. Jangan hitung lagi. Bagaimana? Sudah memutuskan? Benar, hari ini aku akan membuat kalian membayar. Sambong. Serang dia maju.
Lapor, Jenderal, target berada di dalam KTV. Bagus. Bersenjata lengkap, siap. Siapapun yang melawan, bunuh tanpa ampun. Siap. Apa yang kalian tunggu? Maju. Hey, rupanya kau ahli bela diri. Coba saja mendekat. Sepertinya kau belum paham. Aku adalah master bela diri. Harimau turun gunung. Bagaimana mungkin? Laihu. Mencari mati. Guru, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, kau akan membunuh paman gurumu. Apa? Kau bilang sampah ini adalah pamanku? Kau meragukan aku? Tidak, murid tidak berani. Kakak senior. Inilah murid baik yang kau ajarkan. Adik junior, maafkan aku, mengajarkan sampah seperti ini. Guru, aku benar-benar tidak tahu dia adalah pamanku. Mana berani aku melawannya? Diam. Dulu kau bersampah. Katanya belajar ilmu untuk jadi orang baik. Lihat sendiri. Apakah kau seperti orang baik? Ini semua karena kau, Huga. Ini juga bukan salahku, aku hanya ingin menangkap gadis cantik untuk mempersembahkan padamu. Lagi pula, bukankah kita selalu begini? Diam. Terburu-buru sekali. Laihu, betapa takutnya, masih ingat sumpahmu di gunung. Ingat, siapapun yang berbuat jahat, Katakan, hukum tidak bisa memaafkan. kalau sudah tahu, baik. Bawa Laihu pergi. Serahkan pada hukum untuk dihukum berat. Aku tahu salah, Shifu. Shifu, beri aku kesempatan lagi. Shifu. Kau harus memohon ampun pada mereka yang kau sakiti. Lihat apakah mereka mau memaafkanmu. Bawa dia pergi. Jangan, Shifu. Aku tahu salah, Shifu. Kalian tinggal di sini untuk urusan sisa. Laporkan APA yang perlu dilaporkan. Prosesnya jangan sampai salah. Ya. Apa yang terjadi dengan adik ketiga? Energi gelap menyerang jantung, kondisi kakak lebih buruk dari sebelumnya. Sebelumnya masih ada waktu sebulan, sekarang tinggal seminggu. APA? Serius sekali? Shifu tidak bisa apa-apa? Shifu juga tidak berdaya. Yang bisa menyelamatkan kakak hanya giok ikan kembar. Tapi giok ikan kembar ada di keluarga Li. Jika ingin mengambilnya, hanya bisa dengan menjadi menantu keluarga Li sebagai Kaisar King Yun. Jadi, adik Kessel, kau bukan orang yang tak berpersen. Kau ingin menyelamatkan adik ketiga, tapi kenapa tidak bilang langsung? Dengan sifat kakak, dia lebih baik mati daripada aku menikahi wanita lain. Jadi, aku harus menyembunyikannya darinya. Lian Ran, kau ini wanita. Berani juga memanggilku datang. Liu Yang, kau benar-benar pengecut. Heh, pengecut? Shen Qingyun itu siapa? Orang dari Qingyun Shengdi. Berani sentuh? Bagaimana dengan tanah suci King Yun? Dia hanya murid biasa. Jika kau bisa membantuku membunuhnya, aku akan memperkenalkanmu pada Xiao Yan, Dewa Perang. Kenapa aku harus percaya? Xiao siapa? Dia adalah Dewa Perang yang diangkat raja sebagai Wu Anjun. Posisinya di Longkuo, hanya di bawah raja. Apa hakmu untuk memperkenalkan? Tentu karena aku memiliki sesuatu yang diinginkan. Kau Xiao Yan. Jika mendapat apresiasi dari Dewa Perang Xiao Yan, keluarga Liu akan melampaui Jiang Cheng, menguasai seluruh Longkuo. Tidakkah kau tergoda? Chen Qingyun ini adalah Immortal Master. Bagaimana dengan perih? Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli di pasar gelap. Immortal Powder. Konon tak berwarna dan berbau, bisa membuat kultivator kehilangan semua kekuatannya, obat dewa. Benar? Bagaimana jika dia tidak kena? Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu kau masih ragu. Masuklah. Pemimpin Longutang, Long Ye, bukan murid dari Qingyun Sacred Land? Peduli apa dengan Qingyun Sacred Land? Berani menangkap adikku, bahkan dewa pun datang, tidak akan berguna. Bicaralah. Untuk apa kau memanggilku?
2 hari lagi adalah pesta pertunangan kita. Aku memanggilmu. Tentu untuk membahas detail pesta pertunangan. Bukankah kau menganggapku seperti binatang buas, tidak mau menikah denganku? Apa yang bisa kulakukan? Jika tidak menikah denganmu, ayahku akan menikahkanku dengan orang seperti Liu Shao, sampah yang hanya berpesta setiap malam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin menyelesaikan janji. Tuan Chen, sepertinya sangat memperhatikan giok ikan kembar ya. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya. Milik King Yun Sacred Land. Kopi di toko ini enak, silakan diminum Tuan Chen. Nona Li. Apakah kau menambahkan sesuatu ke dalam kopi? Tidak mungkin. Aku hanya bicara sembarangan. Kenapa kau begitu tegang? Aku tidak. Sudah. Mari kita bahas hal yang penting. Bahas hal penting. Bahas apa lagi hal penting? Dasar bodoh. Chen Qingyun, kau memang sangat naif. Apa salahku? Sudah diambang kematian masih tidak sadar. Liu Shao, keluarlah. Yo. Hello, Tuan Chen. Kau masih berani datang? Apa yang tidak berani kulakukan? Kau Chen Qingyun. Di mataku. Batu loncatan. Jangan sampai mengangkat batu lalu menginjak kaki sendiri. Sampah, sudah diambang kematian masih keras kepala. Sudah tahu aku murid King Yun Sacred Land. Masih berani mengerahkan banyak orang. Sepertinya kalian sudah merencanakan ini. Kau Chen Qingyun. Hanyalah murid biasa dari King Yun Sacred Land. Dengan membunuhmu, bisa mendapatkan pujian dari Dewa Perang. Resiko ini layak tayang toh. Tidak takut keberitahu, kopi yang kau minum tadi. Sudah kutaruh obat Xian Rensan. Segera kau akan kehilangan semua kekuatanmu, menjadi lemah tak berdaya. Begitu ya. Rencana yang bagus. Kamu tidak takut? Takut? Kenapa aku harus takut? Cuma pura-pura kuat aja. Liu Shao, ayo bertindak. Nunggu apa lagi? Ayo kalian kepung dia. Bersiap. Serang. Berani macam-macam di depan Tai Sui? Kamu benar-benar ingin mati ya? Sayang kecil. Kayaknya yang ingin mati itu kamu ya? Ketua Lei, cepat bertindak. Bagaimana mungkin? Xian Rensan ternyata tidak mempan padamu? Mengukur dewa dengan pikiran manusia biasa. Lian Ran, kamu terlalu naif. Tidak APA, asal aku yang bertindak. Buat APA Xian Rensan? Jadi kamu Leilong ya? Baka. Bisa mengalahkan adikku, berarti kamu memang punya skill. Tapi aku sudah mencapai level Grandmaster. Hari ini kamu pasti mati. Dasar sampah, dengar enggak? Lepaskan aku sekarang. Diam. Kamu sudah berkali-kali menantangku, bahkan tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Menyerangku beramai-ramai, keluarga Liu dijadikan alat, kamu tahu nggak? Ketua Lei, kenapa masih belum bertindak? Masih berani melukai orang? Kamu tahu nggak, 10.000 anggota tangku sudah mengepung kafe ini. Hari ini kamu harus mati di sini. Lei Long. Pesan dari Jenderal Liu, cepat berlutut dan dengarkan. Huo Feng. Huo Feng, kenapa kamu datang? Di mana Shijiku? Jawab Tuan Chen. Jenderal Liu sudah ditarik kembali secara mendesak. Baiklah. Lei Long. Lei Long yang memerintahkan menangkap adikmu. Tapi Jenderal Liu, kamu yakin masih ingin balas dendam? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lei Hu bersenang-senang menculik gadis-gadis. Dosa yang sangat besar. Sekarang sudah resmi. Ditangkap oleh batalion Huo Feng. Apa? Bandel, tembak. APA? Kamu kibul peluru? Bodoh. Peluru biasa mana bisa melukaiku.
Kamu begitu mudah menangkis seranganku. Hanya level master, berani begitu sombong? Tahukah kamu apa artinya? Di luar langit masih ada langit. Perlagak. Mati kau. Kamu, level apa sebenarnya? Levelku tak perlu kamu tahu, karena bagimu, bisa dibilang tak terjangkau. Tuan Chen Perkasa, serang mereka. Tangkap si penjahat. Berdiri. Siapa yang izinkan kamu pergi? APA, kau berani menangkapku? Jika bisa, aku ingin memberimu akhir yang cepat. Aku tahu kau tak berani. Kau menikahiku, hanya untuk giok ikan kembar, kan? Memang, lalu? Mimpi. Giok ikan kembar milik kakak Xiao. Kalian semua tak layak. Siapa sebenarnya, kakak Xiao, yang kau sebut? Dibandingkanmu, bagai langit dan bumi. Jangan sok. Nanti saat kakak Xiao kembali, dia takkan membiarkanmu. AIBH, aku Chen Qingyun tak takut ancamanmu. Jika dia berani datang, pasti takkan bisa pulang. Kamu, Di hari pertunangan, aku akan menikahimu. Tak ada yang bisa halangi. Aku yang bilang. Pesta pertunangan besok, kenapa belum mencoba baju? ayah, aku tak mau menikahi si sampah itu. Dasar kurang ajar. Tuan Chen adalah dewa dari tanah suci Qingyun. Kau tahu keluarga Li sudah menunggu hasil ini berapa lama? Ayah, apa bagusnya si sampah itu? Hanya satu yang mau kunikahi, yaitu Xiaoyan, dua perang yang tiada tanding. Kurang ajar. Jika bukan karena Xiao Yan si anak setan membunuh kakekmu, keluarga Li takkan terperak begini. Bantu Nona ganti baju. Kau bohong. Kakak Xiaoyan tidak. Nona, pakailah. Pergi. Aku bisa sendiri. Baik. Chen Qingyun, kau harus mati. Nanti saat kakak Xiaoyan datang, aku akan memenggal kepalamu. Lapor Dewa Perang, ada kabar dari kota Jiang. Lian Ran dari keluarga Li akan mengadakan pesta pertunangan besok. Apa? Lian Ran si manis ini. Bukankah bilang akan membunuh saya? Tuan, sekarang Anda adalah Dewa Perang yang menguasai kekuatan militer sebuah negara, bahkan raja. Hanya Laponika, gadis dari keluarga kecil ini. Pantas membuat Anda marah? Apa yang Anda tahu? Dia memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Katakan, siapa tunangannya? Agak rumit, sepertinya berasal dari kuil Qingyun. Juga adik seperguruan Jenderal Liu. Apa artinya kuil Qingyun? Setelah saya mendapatkan semua kekuatan ilahi dari giok ini, kuil Qingyun pasti akan menjadi puing-puing. Sampaikan perintah saya. Suruh Lu Qianqian datang ke sini. Ya, Tuan Dua Perang, ada APA yang terlibat berarti? Lu Qianqian, kau berani sekali. Tuan Dewa Perang, apakah Kian melakukan kesalahan? Salah? Tidak. Kau melakukan dengan benar. Saya hanya mengeluarkan satu perintah. Kau langsung pergi ke medan perang. Membantu saya mengatasi masalah. Lalu mengapa Tuan marah pada Chen Chen? Karena kau membiarkan murid kuil Qingyunmu merebut wanita saya. Tuan Dua Perang, saya tidak melakukannya. Jangan lupa. Selain sebagai murid utama kuil Qingyun, kau juga adalah anjing saya. Kau? Sebarkan kabar.
Saya akan memimpin langsung pasukan kavaleri, Basai 1 juta. Hadir di pesta pertunangan keluarga Li. Ya, Kau sudah saya segel kekuatannya. APA? Jangan banyak gerak. Ada energi gelap saya di tubuhmu. Nanti, kau masih berguna. Ja? Shiji, besok saya akan pergi. Untuk bertunangan dengan Lianran. Setelah saya mendapatkan giok ikan kembar. Kau akan sembuh. Siapkan mas kawin. Besok di pesta pertunangan, beri adik saya muka yang cakep. Sungguh sepasang manusia yang malang. Para tamu terhormat yang hadir dalam pesta pertunangan putri kecil saya, Lianran. Saya sangat terhormat. Dengar-dengar kepala keluarga Li. Karena ada ramalan orang bijak, memilih menantu dengan lambat. Ternyata hanya orang gunung liar. Sebagai menantu keluarga Li. Kepala keluarga Liu bercanda, teman muda Chen. Dia adalah murid dari tempat suci Qingyun. Hanya saja dia lebih rendah hati. Kalau dia bilang murid tempat suci Qingyun, ya berarti dia muridnya. Kepala keluarga Li, kamu terlalu naif. Pak Luo sendiri yang bilang, mana mungkin bohong. Kepala keluarga Liu, kalau ada masalah, bicara di belakang saja. Tidak perlu di acara pernikahan, begini memancing keributan. Anakku Liu Yang, masih terbaring di Ichu sampai sekarang. Berani bilang kamu, kepala keluarga Li, tidak tahu soal ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pura-pura, terus saja pura-pura. kamu anggap aku bodoh? Orang terakhir yang anakku temui sebelum kejadian adalah putrimu, Lianran. Apa artinya ini? Hari ini adalah hari bahagia keluarga Li. Tolong jangan buat keributan di sini. Ayo, orang-orang, Kepung dia. dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan si pelaku, aku akan mengubah pernikahan kalian menjadi pemakaman. Semuanya, berhenti. Pernikahanku tidak boleh kalian ganggu. Teman muda Chen, Anda datang. Kepala keluarga Li, tenang saja. Apa yang terjadi di sini hari ini adalah tanggung jawabku. Dengan kata-kata teman muda Chen ini, aku jadi lega. Bocah, lebih baik jangan ikut campur. Ikut campur? Aku tidak takut memberitahumu. Anakmu Liu yang adalah yang kupukul sampai terluka. Kamu, pelaku yang menyakiti anakku adalah kamu? Anakmu bersekongkol dengan penjahat, berniat membunuhku. Bahkan jika aku menghukumnya di tempat. Itu masih pembelaan diri. Apalagi, aku masih menyisakan nyawanya yang tak berguna itu. Apa aku tidak salah dengar? Ternyata pengantin prianya yang memukul Liu yang sampai luka parah. Ini akan jadi tonton minarek. Keluarga Liu tidak akan diam saja. Berani bicara senaknya. Hari ini kamu harus ditangkap. Sampai berlutut di depanku dan minta maaf. Tahu aku murid tempat suci, masih berani mendekat? Pikirkan baik-baik. Apa kamu sanggup menanggung akibatnya kalau membuatku marah? Kamu Chen Qingyun cuma murid biasa dari tempat suci. Berani bicara senaknya. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian betapa mengerikannya menghina keluarga Liu. Serang. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Wanita ini punya aura spiritual yang sangat kuat. Siapa dia? Dia itu bintang papan atas Ratu Naga. Ye Huan Huan, kekuatan di belakangnya. Sangat menakutkan. Tapi, orang sehebat dia. Ngapain datang ke Jiangcheng? Nona Ye, maksudmu apa? Apa masih belum jelas maksudku? Berani sentuh sihilai rambat Chen Qingyun. Keluarga Liu di Jiangcheng akan kuhapus. Wah, kau punya banyak pelindung ya? Yang kau lihat hanyalah setetes air di samudera. Kekuatan asliku jauh melebihi imajinasimu. Kau pikir dengan bintang film bisa mengalahkan keluarga Liu? Kuberitahu, keluarga Liu sudah mengakar di Jiangcheng bertahun-tahun. Masa takut sama Yi Huan Huan? Tak kenal maka tak sayang. Keluarga Liu tak perlu ada lagi. Ya, blokir keluarga Liu di Jiangcheng. Kau pikir dengan satu telepon bisa menentukan hidup mati keluarga Liu? Aku beritahu, coba kalian periksa. Siapa pelendang di belakang keluarga Liu? Sebelum datang, aku sudah selidiki semuanya.
alasan keluarga Liu masih ada sampai sekarang hanya karena dukungan keluarga San di ibu kota. Tapi toh kau, keluarga San di ibu kota diam-diam didukung olehku. Berani bicara senaknya. Tuan San, Liu Jingming. Kau sangat berani. Siapa tak berani kau ganggu, malah ganggu Nona Ye. Mulai sekarang, keluarga Liu tidak akan ada lagi. Tidak ini. Liu Zhengming, kau biarkan Liu Yang menyakiti nyawa orang lain. Akhir ini kau cari sendiri. Nona Ye, aku salah. Aku salah. Kasihani nyawaku, seluruh keluargaku. Bergantung padaku. Kilyargaku. Tak bisa kehilanganku. Kau menyakiti nyawa orang lain. Inilah akibatnya. Meremehkan Suci King Yun. Bawa dia pergi. Nona Yi, jangan begini. Nona ya. Kakak kedua. Aku sangka kau punya pengaruh sebesar ini. Adik Kessel, Sidiap Nuri King Yun. Berdiri di puncak dunia. Ya, memang begitu. Tak disangka, keluarga Liu yang begitu angkuh di Jiangcheng. Di hadapan Nona Ye. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Tidakkah kau dengar Nona Ye berkata? Dia adalah kakak kedua Chen Qingyun. Selakan keluarga, Liu Yang tidak tahu diri. Kedatangan Nona Ye, keluarga Li tidak sempat menyambut. Cepat sediakan kursi untuk Nona Ye. Tidak perlu duduk, aku datang mewakili adik seperguruanku. Untuk memberikan mas kawin kepada keluarga Li. Saudara Chen, sangka kalian menanti yang baik bagi keluarga Li. Persembahkan hadiah. Hadiah pertama, giok rui seharga 10 juta. Hadiah kedua, sepasang porselen biru putih dan sepasang kuda giok. Seharga 100 juta. Hadiah keempat, villa mewah di Villa Luding, ibu kota. Seharga 10 miliar. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika kau memberikan matahari di langit, aku, Lian Ran, tidak akan pernah menikahi sampah sepertimu. Yan Ran, apa yang kau bicarakan? Ayah, kau belum tahu, Kak Xiao akan memimpin pasukan perangnya ke Jiangcheng. Dia datang untuk mencariku. Diam. Saudara Chen adalah guru suci dari Qingyun. Kakak-kakak perempuannya juga sangat terkenal. Bisa menikah dengan saudara Chen adalah keberuntungan. Keluarga Li selama 8 generasi. Muri Qingyun Bayasa, berani bandingkan dengan kakak perangku? Kau pikir jadi murid Qingyun itu mudah? Lalu bagaimana? Di mataku, dia dari awal sampai akhir hanyalah seorang pengganggu. Aku tidak pernah menyangka. Di hatimu aku begitu hina. Bukan hanya hina, tapi menjejekkan. Aku ingin mencincangmu. Diam. Siapa yang berani menghina adik seperguruanku, Yi Huan-Huan? Aku menghina. Kenapa? Kau, Yi Huan-Huan, hanyalah seorang aktris. Wanita, berani-beraninya mengaturku? Omong kosong. Begitukah cara didik keluarga Li? Lian Ran, dari awal sampai akhir aku tidak pernah memaksamu. Aku hanya ingin menyelesaikan perjanjian. Mengambil kembali giokku. Tapi kau berusaha membunuhku. Kesabaranku ada batasnya. Tidak memaksa? Dengan secari kertas pernikahan usang, kau ingin aku menikahimu. Aku, Lian Ran, punya hidupku sendiri. Mengapa aku harus menikah denganmu? Kalau aku menikah, aku akan menikah dengan kakak dewa perang yang di atas segalanya. Sungguh tidak tahu diri. Dewa perang yang kau sebut-sebut itu, bagi kuil Qingyun, hanyalah seperti semut belaka. Kau, Simet, sungguh berani. Aku ingin lihat siapa yang begitu sombong. Silian si anak beracun ini benar-benar datang. Selamat datang, Dewa Perang. Kok Xiao. Aku tahu kau akan datang untuk menikah Yan Ran. Tentu saja. Keluarga Li ini benar-benar ingin mengacaukan segalanya. Aku kira hanya kabar angin. Tapi ternyata Dewa Perang benar-benar datang. Dia adalah simbol kekuatan militer Longguo, bahkan raja pun harus memberinya sedikit hormat. Lihatlah, 4 jenderal langit, bumi, gelap, dan kuning. Semuanya datang. Setiap dari mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah negara. Yan Ran, apakah kau merindukanku, Dewa Perang ini? Tentu saja. Yan Ran bermimpi tentang kakak Xiao setiap malam. Pantas jadi wanitaku, sangat setia. Tentu saja. Yan Ran hidup adalah milik kakak Xiao. Mati pun jadi hantu kakak Xiao. Xiaoyan, keluarga Li tidak menyambutmu. Pergi sana. Li Jinggua, kau kari mati? Dulu kau membunuh Akademi sebuah kitab ilmu. Membuat keluarga Li jatuh miskin. Jika bukan karena kuil Qingyun. Memberikan jayak ikan kembar, keluarga Li sudah musnah. Yang kuat memangsa yang 5. Adalah hukum alam ini. Untuk mendapatkan
Kekuatan menguasai dunia, mengorbankan keluarga Li yang kecil ini. Bukanlah masalah besar. Kupikir dewa perang yang sombong. Yang disebut-sebut Lian Ran itu adalah sosok pahlawan. Yang hebat. Ternyata hanya seorang. Yang mengejar kekuasaan kosong, sungguh menyedihkan. Saya kau. Kakak Xiao, dia adalah Chen Qingyun, yang menggunakan nama kuil Qingyun untuk berbuat semaunya di Jiangcheng. Oh, jadi kau Chen Qingyun? Benar. Baik, Chen Qingyun. Kau tahu kau telah melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Aku Chen Qingyun bertindak jujur dan terbuka. Kejahatan apa yang kulakukan? Sampai saat-saat terakhir masih keras kepala. Kau sampah. Kau seharusnya tidak berani mengincar harta milikku, Xiaoyan. Lucu. Giok ikan kembar adalah harta kuil Qingyun. Kapan itu jadi milikmu? Dasar sampah yang berpikiran sempit. Setelah aku mendapatkan giok itu, langkah selanjutnya adalah menghancurkan kuil Qingyun. Saat itu tiba, seluruh nasib negeri naga akan berada di bawah kendaliku. Ambisi kamu benar-benar besar ya? Kalau begitu, tanya dulu kepalan tanganku. Setuju atau tidak? Biarkan aku yang menanganinya, adik. Ya Huan, kamu cuma seorang aktris. Beraninya kamu menghalangiku. Untuk menghadapi sampah sepertimu, seorang aktris seperti aku, tentu saja bisa. Hati-hati, kakak. Tenang saja, adik. Bagaimanapun juga, kakakmu yang kedua ini sudah mencapai tingkat Grandmaster. Menghadapi mereka, mudah saja. Baik, kalau kamu nekat mencari mati, akan kuberikan serang. Bunuh dia sebagai kanto. Sayap. Benar-benar sampah. Satu wanita saja tidak bisa diselesaikan. Bahkan Yuan bisa bertarung sehebat ini? Pantaslah murid kuil suci, masih ada sedikit kemampuan. Jauh lebih baik daripada sampah yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Jangan banyak bicara. Kakak Melendunji Adik, ITU sudah sejarnya. Tapi kamu berani melawanku? Wanita bodoh. Menang melawan sampah-sampah ini, apa gunanya? Tapi aku bersedia memberimu satu kesempatan. Asal kamu mau jadi wanitaku, aku bisa memberimu ampunan. APA? Kak Xiao, aku saja belum cukup buatmu? Diam. Aku ini dewa perang. Kapan urusanku perlu kamu ikut campur? Sepertimu? Aku bahkan tidak tertarik. Dasar wanita kurang ajar. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Kalau begitu, hari ini akan kubunuh kamu. Kakak. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu tak terukur. Hanya tingkat Grandmaster berani lancang di hadapanku? Sungguh tidak tahu diri. Kamu harus mengambil kembali giok ikan kembar. Selamatkan kakak pertamamu. Kakak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan padaku. Serahkan padamu? Dasar sampah. Kau cukup percaya diri ya. Kak Xiao, anak ini lumayan kuat. Bahkan Lelong bukanlah lawannya. Leilong. Bukankah dia bawahanku? Muridnya Liu Qianqian? Kakak pertamaku adalah bawahannya. Hanya mengalahkan Leilong saja. Kekuatan dan tingkatannya di mataku hanya seperti anak ayam. Jangan-jangan kamu pikir kamu bisa? Kekuatan sejati adalah membatasi diri terhadap yang lemah. Xiaoyan, kamu tidak pantas. Sombong. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejatiku. Pukulan ini, tingkat Dewa Darat, bisakah kau menahannya? Dewa darat biasa saja, belum cukup kualifikasi untuk mengayunkan tinju padaku. Xiaoyan, kau akan segera mengerti, bagiku. Aku adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sampah yang besar mulut. Hanya sedikit orang di negeri naga yang berani bicara seperti itu padaku. Nala. Apa? Tahukah kau di atas Dewa Darat? Masih ada satu tingkat lagi. Di atas Dewa Darat adalah kaisar yang menguasai ribuan tahun. Kau masih muda. Bagaimana mungkin? Kaisar Qingyun ada di sini. Xiaoyan, tunduk atau tidak? Hahaha, benar-benar pertolongan langit untuk keluarga Li. Tempat suci Qingyun. Benar-benar melahirkan seorang kaisar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak Xiao? Bukan lawan Chen Qingyun. Benar atau tidak? Chen Qingyun ini adalah petarung tingkat kaisar. Ini legenda. Keberadaan yang menguasai ribuan tahun. Masih ragu? Tidak kau lihat Xiaoyan. Bukan lawannya? Kau siapa sebenarnya? Apakah penjelasanku belum cukup jelas? Aku, Chen Qingyun, adalah kaisar termuda yang menguasai nasib negeri naga dan ribuan tahun. Kakak Xiao. Kakak Xiao, kau tidak apa-apa. Sayang, tak kusangka rencanaku selama lebih dari 10 tahun dihancurkan oleh anak kecil seperti kau. Itu karena kau terlalu sombong, jangan salahkan orang lain. Bukankah kau bilang ingin menghancurkan tempat suci Qingyun dan menyatukan dunia? Kalau begitu, bisakah kau menahan pukulanku ini? Tunggu,
Chen Qingyun. Kau anggap aku bodoh? Ambil ini. Apalagi tipu muslihatmu? Terima. Adik seperguruan, tolong aku. Kakak senior. Apa yang terjadi? Adik kecil, Xiaoyan menyegel kultivasiku. Diam. Siapa yang menyuruhmu bicara banyak? Kakak senior. Kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Selama kakak seniormu ada di tanganku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kau lakukan pada kakak seniorku? Ingin tahu? Aku bisa memberitahumu, asalkan Kau berlutut dan tunduk padaku. Kakak Xiao, kau sangat keren. Xiaoyan, dengan cara memaksa. Membuatku berlutut padamu, kau benar-benar pikir. Kau bisa mengalahkanku? kau tentu bisa membunuhku. Tapi jika kau membunuhku, kedua shijimu akan mati bersamaku. Xiaoyan, kau seharusnya tidak menggunakan Shijeku sebagai taruhan untuk mengancamku. Kau tahu, kemarahan kaisar itu sangat mengerikan. Chen Qingyun, kau sangat kuat. Kau adalah musuh pertama dan satu-satunya yang pernah kuhadapi. Aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan shijimu. Apa? Masih ingin membuatku berlutut? Aku tahu untuk apa kau ingin giok itu. Kau ingin menyelamatkan shiji ketigamu, bukan? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan sebenarnya sangat sederhana. Aku bisa memberimu giok itu. APA? Tapi aku ingin kau memberikan kekuatan kaisar dalam tubuhmu padaku. Kakak Xiao, bagaimana bisa kau membuatku menikah dengan Chen Qingyun? Yanran. Pria berbicara, wanita jangan ikut campur. Kakak Xiao, bukankah kau bilang mencintaiku? Bukankah kau bilang akan menikahiku? Mensen Tamo. Siapa kau ini? Pantas mendapatkan cintaku, Xiaoyan? Ternyata, kau selalu membohongiku. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kau membohongiku? Awalnya aku hanya ingin giok ikan kembar untuk meningkatkan kekuatanku. Tapi sekarang, dengan tungku gratis ini, sebuah giok ikan kembar kecil, apa artinya? Begitu rupanya. Ternyata di hati kalian, aku, Lianran, selalu hanya sebuah taruhan. Kalian sangat mengecewakanku. Yanran, sudah sampai di sini. Aku tidak bisa mundur lagi, kau mengertilah ya? Baik. Aku mengerti. Akan berhubungan. Bodoh sekali. Sudah dipikirkan matang-matang? Ini adalah akhir yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidakkah kau tergoda? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Adik seperguruan, sekarang kamu adalah pondasi dari kuil Qingyun. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, bagaimana kamu bisa mengendalikan nasib negara naga? Tidak apa-apa, kakak seperguruan. Kekuasaan dan kemampuan hanyalah seperti awan yang berlalu. Cinta sejati dalam hidupku sekarang dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku mundur? Adik seperguruan, kamu. Hebat. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Kamu memang hebat. Jangan banyak bicara. Apa yang harus aku lakukan? Besok jam ini, datang ke kuil perang. Kamu berikan kemampuan, aku lepaskan orangnya. Baik. Saudara Chen. Keluarga Li sedang tidak beruntung. Kepala keluarga Li. Ini semua kesalahan Xiaoyan. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya ini hal yang baik. Tidak disangka. Berakhir seperti ini, lebih baik kita cepat pergi. Urusan level ini bukan untuk kita, benar. Anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, aku hampir tidak bisa bertahan. Xiaoyan sangat kejam, pukulan ini masih menyisakan energi gelap. Adik seperguruan, jangan pergi. Kakak seperguruan, jangan bicara dulu, istirahatlah. Sisanya serahkan padaku, oke? HMPH. Xiaoyan. Pintar tapi akhirnya tertipu. Selesai. Kakak Xiao, aku pikir kamu benar-benar tidak menginginkan Yanran lagi. Bagaimana mungkin? Sikapmu sangat memuaskanku. Melayani Dewa Perang adalah kehormatan bagiku. Pinter. Di seluruh negara naga, yang berani melawan Kiel Susi. Hanya aku, Xiaoyan.
Kamu bergaul denganku, tidak perlu melambung tinggi. Tapi pasti akan jadi orang yang didamkan banyak orang. Kakak Xiao benar. Dewa Perang, aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Bisakah kau melepaskanku? Buru-buru APA. Chen Qingyun bilang datang. Kau tidak boleh pergi. Kenapa? Xiaoyan, apa lagi yang kau inginkan dariku? Lu Qian, perhatikan nada bicaramu. Saat bicara dengan Dewa Perang ini, tundukkan kepalamu. Xiaoyan, jangan lupa. Siapa yang membuatmu menjadi Dewa Perang? Ini waktunya untuk apa? Masih main perasaan? Tapi aku memang harus berterima kasih padamu. Karena berkatmu, aku bisa menapaki jalan kultivasi. Aku baru tahu ternyata keluarga Li dan tempat suci Qingyun memiliki hubungan yang sangat dalam. CIH, kau orang yang tidak tahu balas budi. Seandainya aku tahu kau akan seperti ini, dulu seharusnya aku tidak menampungmu. Damn. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Itu yang kau ajarkan padaku. Berhenti. Lepaskan kakak seniorku. Kau cukup tepat waktu. Aku datang. Kau bisa melepaskan kakak seniorku sekarang. Kakak senior, Adik Junior, apa kau merasa bagaimana? kultivasiku sudah disegel oleh Xiaoyan, dan masih ada energi gelapnya di tubuhku, yang bisa meledak kapan saja. Kakak senior, tidak apa-apa. Aku akan menanganinya. Maaf tidak bisa membantumu. Tidak menyangka malah menjadi kelemahanmu. Kakak senior, jangan bicara seperti itu. Sudah. Jangan bicara soal hubungan kakak adik yang mesra ini. Aku tidak mau dengar. Chen Qingyun, tahu bahaya masih berani datang? HMPH, itu karena dia tahu kalau tidak datang, kakak seniornya akan dalam bahaya. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Jangan buru-buru, mana yang aku minta? Aku sudah datang. Masih takut aku mengingkari janji? Kau kan orang kejam di level kaisar, aku harus hati-hati. Bagaimana bisa tidak? Kamu terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal besar. Ayo. Baik, aku hormati kamu sebagai pria sejati. Ternyata, di dunia ini benar-benar ada pria yang begitu setia. Adik Castle, jangan. Tidak apa-apa, kakak. Ini hanya kehilangan kekuatan saja. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang biasa, menanam sayur dan merawat bunga. Lumayan juga. Kesadaran yang bagus, Chen Qingyun. Sekarang buka hatimu, biar aku mengambil kekuatanmu. Jangan. Inikah kekuatan kaisar? Rasanya seluruh tubuh dipenuhi kekuatan, sangat segar. Xiaoyan, sekarang kamu puas? Puas, sangat puas. Adik, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Selain sedikit pusing dan lemas. Tidak ada rasa apa-apa. Kamu benar-benar mengorbankan seluruh kekuatanmu untuk seorang wanita. Chen Qingyun, selama ini, aku salah paham tentangmu. Xiaoyan, sekarang. Bebaskan kakakku. Berikan giok itu padaku. Chen Qingyun. Oh Chen Qingyun. Kamu benar-benar naif. Apa maksudmu? Masih belum jelas? Kamu ingkar janji. Sumpah itu untuk anak kecil, dunia orang dewasa. Penuh dengan penipuan, salahkan dirimu yang terlalu naif. Xiaoyan, kamu keterlaluan. Aku tanya sekali lagi. Kamu yakin ingin ingkar janji? Chen Qingyun, sekarang kamu hanya. Orang lemah yang tak berdaya, berani mengancamku? Aku, Xiaoyan, sekarang adalah kaisar api. Kakak Xiao, bagaimana bisa kamu seperti ini? Yanran, kamu mau melindungi sampah ini? Dia bukan sampah. Dia adalah pria sejati yang penuh kasih dan setia. Kalau bukan karena aku, kamu akan menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Kakak Xiao, kamu juga tidak pernah mencintaiku, kan? Yanran, sudah kubilang. Apa yang kukatakan di ruang pesta, itu ditujukan untuk Chen Qingyun. Memancingnya datang. Kamu adalah wanitaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan orang lain? Kadang yang nyata palsu, Kak Xiao. Mungkin kita memang tidak cocok. Yang kamu kejar adalah kekuasaan dan pengaruh, sedangkan aku hanya ingin kebahagiaan sederhana. Jadi kamu mau menikah dengan sampah ini? Ya, aku rela memberikan gyoku padanya. Baik. Kalau begitu, mati saja kamu juga. Dasar bajingan.
Dia sangat mencintaimu, tapi kamu tega menyakitinya. Bocah, sudah di ujung maut masih pura-pura romantis. Jia adalah wanitaku, juga anjingku. Apa yang mau kulakukan? Bukan urusanmu. Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Adalah kamu seharusnya tidak meninggalkan energi gelapmu di kakak kedua. Kamu tahu, energi gelap itu bisa kugunakan di mana saja. Apa katamu? Ini. Apa yang terjadi? Tanah suci King Yun adalah tempat yang menguasai nasib naga negara. Aku Chen King Yun, sebagai Kaisar King Yun, tentu membawa kekuatan ilahi yang tidak biasa. Tidak, kekuatanku. Tidak, kekuatanku menghilang. Tidak. Xiao Yan, kamu jatuh seperti ini, murni karena salahmu sendiri. Rasakanlah. Rasa sakit kehilangan kekuatan ini. Adik seperguruan, kenapa kamu tidak menghalangi energi nasib ini? Ini adalah sandaran kekuatanmu. Sudahlah. Aku sudah tidak ingin bersaing lagi. Sebesar apapun kekuasaan dan kekuatan, tidak sebanding dengan orang tercinta di samping. Mungkin. Inilah makna sebenarnya guru menyuruhku turun gunung. Kekuatanku. Kembali. Kekuatanku pulih, bahkan energi gelap itu juga menghilang. Xiao Yan, karena sudah kehilangan kekuatan, maka triknya tidak akan ada lagi. Chen King Yun, kamu benar-benar kejam. HMPH, selama bertahun-tahun kamu berbuat jahat, tidak pernah terpikir. Akhir seperti ini. Kali ini aku terjebak olehmu. Jika ada kesempatan lagi, aku. Jika ada kesempatan lagi, aku sarankan kamu jadi orang baik. Oh ya, setelah hari ini, kamu mungkin akan jadi dewa perang baru naga negara. Sepertinya begitu. Aku harus menjadi dewa perang yang baik, jika tidak, bagaimana melindungimu dan adik seperguruan? Lajupila, sekarang kamu hanya orang biasa. Orang biasa pun tak masalah, sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti sekarang. Xiao Yan sudah tumbang. Sekarang aku, Liu Qianqian, yang memimpin pasukan dewa perang. Diam saja apa? Tangkap dia. Siap. Kalian para pengkhianat. Aku ini dewa perang. Berani-beraninya kalian melawanku. Sudah saat seperti ini masih sombong. Aduh. Berhenti. Yan Ran, ternyata kau masih peduli padaku. Lian Ran, kau masih mau melindunginya? Tenang saja. Aku sudah benar-benar putus asa padanya. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Xiao Yan ditakdirkan menjadi tahanan. Bicaralah nanti saja. Shiji, biarkan dia bicara. Yan Ran, tolong aku. Kakak Xiao, citramu di hatiku. Selalu megah. Kekuasaan. Kekuatan. Hanya dengan dua hal ini, aku bisa memberimu kebahagiaan yang lebih baik. Apa salahku? Kau salah, yang kupedulikan bukanlah hal-hal ini. Yang kuinginkan selalu adalah, apakah kau benar-benar mencintaiku? Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Asalkan aku mendapatkan giok itu. Aku bisa memulihkan seluruh kekuatanku. Giok ikan kembar, berikan padaku. Aduh. Kau menekut-ekut. Yan Ran. Menikahlah denganku, ya? Ada yang tidak beres. Ada apa, adik seperguruan? Secara logika, jika Giok ikan kembar bersatu dengan Lian Ran, tidak mungkin ia tetap terlihat secara fisik. Maksudmu? Orang tua itu menipuku. APA maksudnya? Maksudnya, untuk mendapatkan jayak ikan kembar. Harus menikah denganku, itu semua kebohongan? Apa? Maaf, aku selalu membohongimu. Kau pantas mati. Xiao Yan, aku tahu kau ingin giok ikan kembar. Tapi aku tidak bisa menahanmu, hanya bisa menggunakan kebohongan ini. Untuk mempertahankan hubungan kita. Sekarang aku tahu. Ternyata semua ini ulah Shifu. Dia tahu pasti. HMPH, orang tua itu, mungkin sekarang sedang menertawakanku di suatu tempat. Dasar anak kesel, kamu tidak tahu APA. Guru, Format kepada pemilik tempat susi. Kamu, orang bijak yang memberikan perumpamaan kepada keluarga kami. Hei, gadis kecil, jangan terlalu kaget, hahaha. Ini hanya trik kecil, trik kecil. Guru, kamu telah membuat adik kecil kami menderita. Tenanglah, aku melakukan ini. Tentu ada alasannya. Chen King Yun, tempat suci pecah cermin.
Semuanya terlalu mulus jika tidak diberi cobaan. Khawatir nanti hati jalannya tidak stabil. Tapi guru, bukankah aku sudah mencapai tingkat kaisar? Kamu, itu tingkat palsu, hanya setelah melewati ujian cinta. Baru kamu bisa benar-benar mencapai keabadian kaisar. Jadi, Heka, kekuatanku kembali. mulai hari ini, kamu bukan hanya Kaisar Qingyun, kamu juga penerus pemilik tempat suci, ayo. Ini adalah token Qingyun, kamu harus menyimpannya dengan baik. Lalu, kamu bagaimana? Hahaha, aku tentu akan Menjambara ke seluruh dunia. sampai jumpa. Orang tua ini melemparkan semua tanggung jawab padaku, dia sendiri bersenang-senang. Tuan Chen, sebenarnya aku sangat iri pada kakak seniormu, dan juga sangat mengagumimu. Nona Li, karena situasinya sudah jelas. Aku tidak akan menghalangimu pergi, surat pernikahan itu. Robek saja. Tuan Chen bercanda. Yanran minta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Tapi aku seharusnya tidak menghalangi kebahagiaanmu. Ambil kembali giok ini sebenarnya milik tempat suci Qingyunmu. Sayang. Kamu sayang kecil. Bahkan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Orang, tutup mulutnya, seret keluar. Ya. Nona Li, semoga kamu bahagia. Kakak senior kedua, aku punya kabar baik. Aku sudah mendapatkan gioknya. Apa? Kakak senior ketiga pergi. Kakak senior kedua, ada apa? Kamu lihat sendiri. Selama Samsuri tidak sadarkan diri, perusahaan dikuras habis. Dia berniat pulang untuk menikah dengan keluarga lain demi melunasi utang. Kalau adik junior benar-benar menikah dengan orang lain, itu benar-benar keterlaluan. Aku harus pergi ke ibu kota. Membawa Luo Shen kembali. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Baru ingat kami setelah perusahaan bangkrut. Baru ingat kami. Nenek, seppuku ini typical Pamela's. Kalau bukan karena dia cantik. Nenek, adik, kenapa kalian begitu pedas? Pedas? Waktu itu, Dewa membawamu ke gunung untuk belajar ilmu. Keluarga Luo mendukung sepenuhnya. Tapi kamu? Setelah sukses, apa yang kamu lakukan? Untuk keluarga Luo, Nenek tidak mengerti. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Bukan aku mau bantu pasti bisa. jangan banyak bicara. Tuan You sudah bawa hadiah. Di jalan, Aku tahu. Makanya aku kembali kali ini. Tidak berniat pergi lagi. Ternyata kondisiku sudah separah ini. Adik junior memilih meninggalkanku juga wajar. Sayangnya janji manis itu tidak bisa terwujud. Bibi, Luo Shen. Tuan Zhou, datang saja. Bawa banyak hadiah buat apa? Aku senang, Luo Shen. Mau menikah denganku, aku sangka. Ah Tuan You, apa yang kamu bicarakan? Keluarga You adalah keluarga terbesar di ibu kota. Luo Shen kami, denganmu, adalah pasangan yang serasi. Benar, kakak ipar, pernikahan Yo dan Luo. Sudah saatnya diwujudkan. Luo Shen, kamu juga berpikir begitu? Benarkah? Kalau benar, itu bagus sekali. Lama tidak bertemu, bagaimana perusahaanmu? Ada masalah, rantai modal putus. Tidak tahu siapa yang berbuat jahat. Serious ITU? Kalau ketahuan siapa pelakunya, aku yang pertama menghabisi dia. Tidak mungkin. Jangan-jangan Tuan Yo yang berbuat? Mana mungkin, aku tidak akan sebodoh itu. TAPI. Kalau Nona Luo butuh bantuanku, aku siap membantu. Asalkan kita menikah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan perusahaanmu. Licik. Tipu muslihatmu terlalu kekanak-kanakan. Anak siapa ini? Berani-beraninya masuk ke halaman keluarga Luo. Kamu, enyah dari sini. Pilayan mana? Mari sini wa. Tuan muda, dia terlalu jago bertarung, kami tidak bisa menghentikannya. Bangsat. Pergi. Kakak senior. Aku datang. Kamu datang buat apa? Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Tidak, aku harus turun tangan.
Bukankah kamu ingin menikahi Liana? Bukankah kamu ingin menjadi yang paling berkuasa? Kenapa? Sekarang ingat padaku? Oh, siapa ini rupanya adik seperguruan Nona Luo. Jangan kira karena kamu murid suci King Yun, kamu bisa semena-mena. Di ibu kota, keluarga Yo masih bisa berkuasa. Banyak omong. Aku sedang bicara dengan kakak seniorku. Kamu ikut campur apa? Luo Shen, tidak mengurus adikmu? Dia sampai memukul Tuan Yo. Benar-benar tidak tahu aturan. Nenek, Sudah cukup Chen Qingyun. Hubungan kita sudah putus. Aku tidak ingin membuat suasana semakin buruk. kakak senior. Ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Di pesta pemilihan suami saat itu, kupikir kita berdua sudah berbicara cukup jelas. Lepaskan Tuan Yo. Untuk apa aku melepaskannya? Biar dia terus mengganggu. Nenek, Kamu pembawa sial. Jika nenekku sampai kenapa-kenapa, akan kubuat kamu menyesal. Biar aku lihat. kamu bisa? Kakak senior, jangan lupa. Teknik jariku diwarisi langsung dari guru. Masalah kecil ini tidak sulit bagiku. Tunggu. Cepat, lepaskan Tuan Yo. Dia mau bicara. Adik, cepat lepaskan segelnya. Cepat. Baka. Jangan sembarangan bergerak. Hanya aku yang bisa mengobati penyakit nenek. Kamu bisa mengobati? Kamu juga bisa mengobati? Obat ini bernama antidote powder. Hanya butuh 1 butir, penyakit langsung sembuh. Antidote powder. Kamu datang ke keluarga Luo sebagai tamu. Bawa antidote powder untuk apa? Itu bukan urusanmu. Setelah benar-benar mencapai level kaisar, bahkan penyakit seperti ini bisa dilihat dengan jelas, sepertinya. Shiji ketiga mungkin mewarisi penyakit neneknya. Sudah, selesai. Nenek sudah sembuh. Kamu yakin kamu sudah menyembuhkannya? Tentu saja. Aku punya keyakinan 100%. Nona, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah tugasku. Nenek, apa yang terjadi? Kenapa gejalanya sama denganku? Yo Shao, apa yang terjadi? Kenapa nenek tiba-tiba berdarah? Tidak benar. Aku jelas-jelas mengambil obat penawar Spring Poison Pill. Spring Poison Pill. Yo Xian, kamu berani meracuni nenek. Aku tidak. Aku salah bicara. Aku. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Semua ini Yo Shao yang memaksaku untuk berakting bersamanya. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakiku. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak mengarang. Yo Shao adalah kamu. Kamu ingin terlihat baik di depan kakakku. Kamu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan nenek. Shiji, jangan panik dulu. Kondisi nenek mirip denganmu. Aku bisa mengobatinya. Baiklah. Cobalah. Bahkan obat penawarku tidak bisa menyembuhkan. Dengan apa kamu mengobati? Menurutku, lebih baik kamu telepon 120 lebih cepat. Kalau kamu masih bicara, aku tidak hanya akan menutup mulutmu. Baiklah. Kamu kijam. Hilang. Nenek, Aku kenapa? Nenek, kamu sudah baik-baik saja. Benar-benar berhasil dia sembuhkan. kalau memang bisa sembuh. Kalau begitu, penyakitku juga bisa disembuhkan? Tentu saja. Aduh, kamu ngapain sih? Dua Shiji yang baik, tolong jelaskan dong. Aku sekarang benar-benar tidak bisa membersihkan namaku. Kupikir apa? Aduh, aku sibuk nih. Pasukan Dewa Perang sedang ekspedisi ke utara. Benar-benar tidak bisa meninggalkan posisi. Aku juga. Beberapa waktu lalu sibuk urusan kalian berdua. Para penggemarku sudah hampir ribut. Shiji Kian-Kian, tolong bantu aku. Kamu kan dengar langsung Shifu bilang, ini semua rencananya. Itu bagus. Shimi, kalau bukan untuk mendapatkan Jayak Icon Camber. Menyembuhkan penyakitmu, Shidi juga tidak perlu menipumu. Aku juga bilang, San Shimei, sekarang kebenaran sudah terungkap. Kamu jangan sok-sokan. Kalian bertiga memang sekutu. Hanya aku yang dibodohi. Shiji baikku, kamu mau bagaimana lagi? Baru mau percaya padaku?
Sederhana kok. Cepat bilang. Cium aku.